kembali lagi ke pertanyaan awal pemirsa, apakah PTM harus dihentikan untuk sementara waktu atau lanjut terus? Jadi bagaimana kalau menurut dari Bu Retno? Ya, pertama menurut saya bagi yang tadi ya ditemukan kasus-kasus itu sebaiknya terjadi evaluasi menyeluruh. Artinya di mana celah yang sesungguhnya muncul. Jadi celah-celah inilah yang harusnya diatasi. Lalu apakah semua stakeholder yang terlibat itu betul-betul sudah melaksanakan tugasnya? Yang kedua, menurut saya harus juga diperbaiki, misalnya dalam hal sistem penjemputan. Betul bahwa ini teknis, tapi teknis ini membuka pintu penularan. Lalu bagaimana kemudian Satpol PP misalnya di DKI, kemudian Dishub dan lain-lain itu kemudian punya peran. Nah kalau memang ada kasus dan ternyata celahnya di mana, mungkin beda-beda di setiap tempat, tetapi kami mendorong itu. Yang terakhir adalah kami mendorong untuk penguatan 3T. Penguatan 3T untuk sekolah-sekolah yang buka ini sebaiknya rutin per bulan, walaupun kemudian secara acak. Itu harus dilakukan terus-menerus. Karena tadi ya, sekali lagi kita harus melindungi anak-anak kita. Itu Mbak Zilvia. Baik, evaluasi menyeluruh, pelibatan lebih banyak pihak dan penguatan 3T. Bu Nadia, apakah meningkatkan angka vaksinasi terhadap anak-anak 6 sampai 11, 12 sampai 17 itu bisa menjadi solusi? Sekarang datanya sudah sejauh mana Ibu? Ya, kalau anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu baru jumlahnya yang mendapatkan vaksinasi sekitar 11 juta ya. Tapi kita mesti ingat juga loh bahwa vaksinasi itu tidak melindungi orang dari penularan. Ya. Buktinya Omikron sebagian besar itu juga sudah divaksin dan tentu positif gitu ya. Jadi artinya pada suatu saat PTM ini akan terjadi seperti hal yang sama. Artinya pada saat kita mungkin nanti hidup pada yang selalu kita sebutkan hidup berdampingan dengan COVID-19, kondisi PTM ini juga akan terjadi pada hal-hal tersebut. Jadi sekarang menurut saya adalah suatu ujian kita bersama bagaimana mencari tadi, saya setuju ada hal-hal yang harus diperbaiki, tapi bukan berarti menghentikan PTM. Tapi angka vaksinasi juga tetap harus digenjot ya Bu? Itu pasti karena proteksi awal vaksinasi primer harus dilakukan. Karena bukti Omikron walaupun orang positif tetapi gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Apakah syarat vaksinasi harus ditingkatkan lagi Bu untuk sekolah yang disebut layak untuk melaksanakan PTM? Kalau sampai sekarang sebenarnya yang menjadi syarat vaksinasi itu adalah guru dan tenaga pendidik. Tapi Kementerian Kesehatan sudah mengambil kebijakan bahwa vaksinasi saat ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun tidak tergantung pada capaian kabupaten kota. Jadi artinya kita juga mendorong untuk percepatan akselerasi vaksinasi pada anak. Kita juga harus ingat sebenarnya bahwa anak-anak itu memiliki resiko yang lebih rendah ya untuk tingkat keparahan. Karena saya lihat anak-anak hanya menyumbang 12% kasus COVID kok. Baik, Kang Dede, bagaimana semua usulan tadi itu bisa disampaikan secara efektif kepada Kemendikbudristek ini? Ya, saya malah jadi takut ya dengar Bu Nadia mengatakan baru 3 juta ya Bu ya. Bayangin kalau kita bicara anak SD SMP itu kurang lebih 25 juta. Jadi total murid itu kan 40 juta. Mungkin SD SMP sekitar 25-30 juta. Baru 3 juta. Jadi kalau saya punya tesis menurut saya, bahwa ini kami pasti akan sampaikan. Bahwa PTM ini kita 50% dulu. Lalu opsi PJJ jangan dihilangkan dulu. Karena dengan demikian orang tua masih punya opsi untuk mengawal anak-anaknya. Karena haknya anak itu ada di orang tua. Baik. Gitu. Oke, Bang Saleh terakhir? Kalau saya ya, pertama PTM ini penting. Itu dulu. Kita harus memiliki persepsi yang sama bahwa orang tua terutama ibu-ibu yang mengurus anaknya itu sebetulnya sudah jenuh juga. Karena memang pelajaran anak sekolah sekarang juga tidak semua dipahami oleh ibu-ibu. Karena itu ini harus diselesaikan bagaimana caranya kita cari formulasi supaya PTM bisa jalan. Kemudian yang kedua, jangan diberlakukan sama secara nasional ini. Misalnya kayak DKI itu, jangan disamakan dengan yang ada di dapil saya. Dapil saya itu jangan dilarang mereka PTM, mereka itu ya penduduknya juga jarang, dari desa ke desa juga jarang, banyak hutan segala macam, agak berbeda. Sayang sekali waktu kita tipis, kesempatan terakhir saya berikan kepada Ibu Lisa. Harapannya? Kalau dari saya sih harapannya PTM bukan harga mati. Harus bisa dinamis dievaluasi pelaksanaannya dan jangan hilangkan opsi PJJ. Karena itu adalah hak anak dan hak orang tua untuk memilih. Jangan korbankan kesehatan anak-anak kita di masa datang gitu untuk sesuatu yang saat ini kita sendiri belum tahu dampaknya seperti apa nantinya. Meskipun harus ada sebagian orang tua yang merasa kerepotan, kemudian ada learning loss dan segala macam, itu harus menjadi risiko yang ditanggung. Ya, artinya gini, kalau mereka tidak mau learning loss, silakan PTM.
Tapi buat yang anaknya kondisinya ada komorbid misalnya, tidak bisa PTM, dia harus dikasih opsi PJJ karena itu haknya. Gitu. Karena walaupun tadi seperti kata Bu Nadia, angka anak-anak yang sakit COVID itu rendah, tapi jangan lupa mereka justru akan menjadi penular untuk anggota keluarganya yang lain. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Ibu Lisa, Kang Dede, Ibu Retno, Pak Iwan, Bang Saleh, dan juga Ibu Nadia sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi episode Dilema Tatap Muka. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat malam. Metro TV